sekarang begini, kenapa kalian yang dibebaskan dari kutuk Taurat, kenapa kalian, emang sejak kapan kalian itu ikut di bawah hukum Taurat? Kapan? Sejak kapan? Oh, sejak kapan? Sekarang mana ayatnya di dalam kitabmu? Nah, itu pertanyaannya. Lucu. Yang kalaupun Yesus itu datang mati terkutuk demi menghilangkan kutuk Taurat, itu untuk Bani Israel, karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Kenapa mimpi di siang bolong? Kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Oke. Mana dalilnya? Oke, Suma, jelaskan apa itu hukum Taurat. Jelaskan hukum Taurat yang kamu pahami. Kamu jangan ke sana. Jangan ke sana. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian itu hidup di bawah Taurat? Sejak kapan? Kenapa? Saya pusing itu Paulus itu orang Yahudi, Abbas. Paulus kan masalahnya dia berbicara yang dia tidak tahu dan menuntut dia tidak tahu apa itu Taurat. Muhammad dengan Allah tidak tahu. Biar saya layanin orang gila ini. Iya, masalahnya itu. Masalahnya dia nggak tahu tentang Taurat, tapi dia maksa-maksa. Iya, apa yang dipikirkan semua tentang Taurat, dia nggak paham. Muslimah orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Iya, mana. Markus 5 baca. Baca satu perikop. Setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca Markus 5. Bilang gila. Yang gila itu menyembah sesamanya manusia. Anjing aja segila-gilanya nggak pernah anjing menyembah sama anjing. Sakit hati ya. Sakit hati lihat koin saya ya. Sakit hati ya. Bukan, kamu cuma mencari duit ke situ. Tuh kan dapat koin dia di sini, padahal cuma buang tai. Kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Sakit, tapi mau gimana lagi ya? Kalau MU lawannya Kutuk itu artinya mati, kematian. Ya? Itu menurutmu. Menurut ulangan 30 tadi dibaca, bagaimana sih ini kita ngomong? Ulangan 21 nomor 23, Bung. Aduh, Bung, kita jangan melebar kemana-mana, Bung. Ya, jangan kamu pikir bahwa kematian itu selamanya adalah kutuk. Itu salah. Apakah ketika kamu mati itu artinya kau kutuk? Tidak. Manusia hidup dalam kutuk kematian. Tunggu dengar baik-baik. Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu ya. kesusahan Menjadi atau kutuk karena bencana kita. yang menimpa terhadap orang. Tunggu Suma. Atau laknat Tuhan terhadap oknum atau seorang atau golongan, itu dibilang kutuk. Aduh. Biar Kemarahan jangan Tuhan dimatikan terhadap komentar. Gitu. Silakan. Jadi ini nggak nyampe ke Yesus nanti nih. Berputar-putar aja. Berputar-putar aja di situ di kutub. Karena kamu takut ketahuan sembahanmu adalah manusia yang mati terkutuk. Tunggu ya. Tunggu Kamu aja lihat terus ini kayak lagu dangdut. frase kalimat ini. Okay? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, menjadi kutuk atau mati. Karena kita sebab ada tertulis di dalam kitab. Kalau dibilang kitab tertulis di dalam Nanti kitab ku minta apa? ya, nanti ku minta ya, tertulis di mana kalau hukum Taurat itu adalah kutuk ya. Ya, biar kamu tahu. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulis di mana itu? Di mana? Tanya saya kalau nggak tahu. Kalau biar saya ajarin. Jangan, kita belajar. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Nah, benar nggak aku bilang? Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau Jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu
Berarti kepadamu benar menjadi yang milik saya katakan. kerusakanmu. Oke. Artinya benar saya katakan sembahanmu adalah makhluk Loh, mana ada Yesus di situ? Loh, ini tadi kenapa Galatia 3? Kenapa Galatia 3:13 lari ke Ulangan 21 nomor 23? Kenapa? Apa hubungannya? Sabar. Tunggu, sabar. Ya. Oke. Silakan Bang Billy yang ganteng. Silakan. Oke. Ini ya judulnya penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum Lampunya mati. lari ke judul lagi. Lampu yang tadi nggak mampu. Harus ke judul lah. Baru dari ayat 22 dulu. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian tergantung dia pada sebuah apa? Tiang. Ya, jadi kamu harus paham, ya. Orang yang dihukum, orang yang berbuat dosa akan dihukum mati, dia itu orang yang terkutuk. Tetapi Yesus yang tidak berdosa di dalam Galatia 3 itu pelanggaran. Tetapi orang yang tidak berdosa, ya, tetapi Yesus yang tidak berdosa harus menanggung apa? Harus menanggung kematian atas dosa-dosa manusia, bukan Yesus yang terkutuk. Aduh. Oke, Pastor Ben, mungkin ada tambahan? Bukan, kena blokir dia. Kena denet. Iya. Kenapa di-kick, Bang? Kena denet ya. Tidak ada yang kick. Jadi kita melihat sebab dan akibat kan di sini. Sebabnya Yesus terkutuk karena Suaranya kecil, Pastor. Iya, dari kutipan tadi dari Galatia 3 ayat yang ke-13 itu kan, karena dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus, kan itu sebabnya. Kalau di dalam ulangan yang dia kutip itu akibat dari pelanggarannya sendiri kan, karena dosa sesuai dengan hukum Taurat harus berlaku pada orang itu. Yesus kan memukul dosa-dosa kita kan di situ, ya beliau coba menarasikan dan menggiring ya tentang keterkutukan itu, ingin mendegradasi ketuhanan daripada Yesus itu kan, itu tujuannya kan gitu ya. Cuma udah datang Bang Jumado. beliau adalah gitu. Iya, jangan di-kick lah, teman. Santai. Ya, jantung siap-siap agak bergetar-getar dikit. Memang Ada pemberitahuannya. Ada pemberitahuannya, Bang. Apa pemberitahuannya apa? Apa pemberitahuannya lalu kau tuduh? Anda diputuskan oleh host. Koneksi Anda diputus host. Anda dapat meminta untuk terhubung lagi. Kamu kena pelanggaran bohong atau tidak, Suma? Kamu kena pelanggaran atau enggak? Dalam beberapa menit akun kamu kan hilang. Dalam beberapa menit lagi akun kamu akan ke Bennett. Ada, Bung. Saya subscribe tadi. Iya, sekarang saya tanya. Jangan lari ke sana, jangan lari Enggak, ke sana. sekarang Semua kamu tahu juga. kalau kamu bohong beberapa menit lagi, apa? Saya sarankan kamu untuk bersihkan akun kamu keluarkan, kosongkan sampah. Kalau tidak akan ke Bennett akun kamu. Karena itu ada peringatan sampai aku tekan. Oke, kita lanjut. Oh ya, terserah kamu nggak Ulangan bersihkan akun 21 kamu. nomor 23. Ya, jadi jelas ya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Kita akui dulu nih, mumpung ada pastor kita di sini. Betul nggak bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk? Harus Jo, saya katakan dulu, Jo. Kesimpulan yang salah. ya itu Kesimpulan yang salah. dulu. Dari narasi yang sedemikian itu, kesimpulan seperti itu adalah kesimpulan yang salah, Abbas. Ya, kenapa Yesus tersalib? Nggak bisa Anda mengatakan salah karena itu sudah berdasarkan dalil. Dalilnya ada. Ulangan 21 nomor 23. Yang tersalib, Ulangan 21 ayat 23, ini orang yang apa? Jadi begini, upah dosa adalah maut. Setiap orang yang berbuat dosa pasti ada hukumannya dari Tuhan. Makanya di sini diterangkan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah Makanya engkau saya menguburkan tanya, dia pada hari itu apakah juga. data ini berlaku terhadap jenazahnya Yesus? Berlaku tidak data ini? Ini aturan kepada bangsa Israel. Berarti berlaku bagi Yesus. Yesus dihukum oleh bangsa Roma.
dan dia tidak Lalu bersalah kenapa tapi kemudian dibunuh. kenapa kemudian dia Apa harus turun kemudian? sebelum Sabat datang? Kenapa? Maksudnya Lalu kenapa kamu apa? Paulus mengatakan, kenapa Cuma- Paulus juga mengatakan bahwa dia mati terkutuk di atas tiang salib? Sebab ada Mana mati tertulis, terkutuk? terkutuklah. Yang Galatia 3 nomor 13 yang itu. orang yang mati karena Terkutuklah dosa. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini berlaku nggak pada Yesus? Sebelum kalimat itu kan ada kalimat awal, Abbas. Ya, Kalimat betul. awalnya kan ada, Abbas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini ajaran Bapak Paulus. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara yang ada di sini, tunjukkan data bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Itu di mana itu? Mengambil jalan itu. Ya jalan kamu. Mengambil jalan. Masa Jadi kesimpulan yang kamu Iya, dari nafsu tersebut, di Abbas, mana? adalah kesimpulan Justru yang orang salah, Abbas. justru orang yang tidak mengenal hukum Taurat, orang itulah terkutuk. Yesus mengatakan itu dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini harus yang tidak konsisten mengenal hukum pada yang Taurat, tersalib. terkutuklah dia. Yang Harus terkutuk konsisten itu pada yang orangnya, Bu. tersalib, Abbas. Iya, makanya konsep yang dijual oleh Bapak Paulus tidak sesuai dengan konsep yang dijajakan oleh Nabi Yesus. Aduh. Kalimat awalnya itu Ayo. yang perlu kamu perhatikan, Abbas. Parah. Belajar membaca dulu. Iya, saya ngerti. Ini ajaran Bapak kalian, Bapak Paulus. Saya paham. Belajar membaca dulu, belajar Kristus membaca dulu. telah Parah ini. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Belajar Kenapa dulu, kalian belajar ditebus dulu. dari hukum Menebus Taurat? kita Kenapa? dari Saya tanya dulu. kutuk. Itu, Abbas. Menebus kita Ya, dari kutuk. kenapa kalian? Iya, saya tanya kepada teman-teman yang ada di sini. Kenapa kalian dikutuk oleh Kamu hukum bisa Taurat? membaca nggak, Suma? Juma, kamu bisa membaca nggak? Itu kan ada Iya, kata kenapa? awal itu. Iya, kenapa? Iya, itu kan ada kata awal itu. Kristus telah menebus kita. Iya. Iya, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sejak kapan kalian Kristen ini terikat oleh hukum Taurat? Sejak kapan? Siapa yang ngajarin? Oke, saya jawab. Ah, Oke, saya iya, jawab. saya tanya dulu. Sejak kapan Dengar Taurat baik-baik. Musa itu diperuntukkan untuk non-Yahudi? Sejak kapan? Oke, saya tanya dulu kamu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Muhammad tahu tentang Taurat? Jelaskan apa arti Taurat. Baru saya jelaskan. Jangan lari dulu. Saya Jangan janji. lari. Saya akan Iya, jangan lari dulu. Saya janji. Bung, Oke, jangan lari, Abbas. Bung. Jangan lari. Jelaskan dulu arti Taurat. Al-Quran kalau Jelaskan kamu dulu. mau bahas tentang Nabi Isa, tentang Tunggu, Yesus, jelas. tentang materi ini, kamu harus lari ke Nabi Isa. Jelaskan dulu Al-Quran arti Taurat. menerangkan, qala innama ana rasul rabbiki li ahabilak. Kamu berbicara Taurat sesuatu yang kamu tidak tahu. Kau jelaskan dulu apa arti Taurat menurut hadis. Enggak dan usah, Quran. kau jangan katakan saya tidak tahu. Saya lebih bisa baca Ibrani daripada Anda. Saya Oke? lebih iya. Oke. Tapi kamu lebih pintar daripada Nabi kamu. Sekarang Saya boleh lebih diuji pintar. sama Billy kalau baca-baca tulisan Ibrani, boleh saya diuji dengan Oke. dia. Boleh. Mulai kemana-mana. Oke? Oke. Kamu jangan katakan saya nggak tahu hukum Taurat. Al-Quran menerangkan Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Oke. Kitab pun menerangkan Oke. Yesus itu adalah manusia terkutuk. Beda Oke. kita. Beda Kamu kita. baca dan kamu artikan. Baca dan Beda artikan ya. Beda-beda Apa memang ini? baca dan artikan. Apa ini? Artikan. Apa ini? Baca dan artikan. Ini apa ini? Apa ini? Apa yang ingin kau lakukan ini? Huruf Arab aja kamu nggak tahu. Baca. Apa? Apa yang kamu? Baca. Apa hubungannya dengan kita? Dengan bahasa kita? Udah nggak bisa udah Baca. tanya Apa? Baca. Baca kan Bukan nggak tahu dia apa, kan. kan bisa Enggak, baca. saya tanya dulu. Abbas, lu kan Saya bisa tanya baca. dulu. Saya tanya dulu. Bukan apa. Saya tanya dulu apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Enggak, saya tanya dulu. Apa hubungannya? Nggak usah. Apa hubungannya? Loh. Lucu kalian Bisa ini. baca, Abbas. Enggak, Lu kan saya bisa baca, Abbas. Iya, saya tanya dulu apa hubungannya dengan materi kita? Salah kan? Apa hubungannya? Ke apa hubungannya? Lu bisa baca kan? Apa Ini tes membaca. hubungannya? Tes Apa hubungannya? membaca. Enggak, Tes tampilkan membaca. Ibrani, kita baca Tanpa bareng-bareng. ada hubungan, Abbas. Loh. Jangan mengelak. Jangan Enggak ada mengelak. hubungannya, Ini jangan tes nangis lah, membaca. jangan nangis. Jangan nangis, Jangan jangan nangis. mengelak.
Jangan nangis. Ini tema yang membahas tentang Tuhanmu itu terkutuk. Jangan mengelak. Manusia Ini tes membaca. Oh, nggak ada hubungannya Jangan dengan tanyakan materi apa kita. hubungannya. Nanti Tes setelah membaca. ini temanya adalah Bang Suma membaca dan menerjemahkan Al-Quran versus Kristen membaca Yunani dan menerjemahkan. Kamu tampilkan bahasa Quran, saya terjemahkan. Saya tampilkan bahasa Yunani, kalian yang terjemahkan, kalian yang baca. Bisa. Temanya lain. Kalau saya ini nggak sekarang bisa kita bahas. original teks, Abbas. Nah, Nggak ada makanya masalah. jangan sok tahu. Roh Makanya Kudus sok tahu. melintasi bahasa. Roh Kudus melintasi bahasa. Kalau Roh Abbas. Kudus melintasi bahasa berarti Roh Kudusmu membisikkan apa bacaannya dan apa terjemahannya. Oh tidak, Jadi itu melalui penulis. Enggak. Kamu jangan Melalui larikan penulis, materi. tidak Jangan larikan dibisikkan. materi. Jangan larikan materi. Ya, pendetamu tadi sudah kabur satu. Sekarang yang mau kabur duluan lagi silakan. Nah, materi kita kembali kepada Ulangan 21 nomor 23. Tuhan yang kau sembah bernama Yesus itu adalah manusia terkutuk. Anda akui atau tidak? Itu adalah kesimpulan yang salah dari seorang Ya, Abbas. lalu sekarang saya Kalimat tanya, Yesus itu Perhatikan mati kalimat terkutuk. pertanyaannya. Oke, silakan kamu bahas. Silakan kau jelaskan Galatia 3 nomor 13. Silakan. Ya, kamu kan sudah punya kesimpulan. Benar Ya, sekarang- kesimpulanmu itu perhatikan. Kalau tidak kalimat benar, awalnya. silakan Anda seperti apa yang benar itu seperti apa? Silakan. Itu perhatikan saja kalimat awalnya, tidak perlu saya jelaskan. Itu bahasa Indonesia loh. Masa Bahasa begitu? Indonesia, Abbas. Masa begitu cara belajar. Nah, itu ada Bu Uti, siapa lagi? Ada kerbau betina, siapa lagi? Kerbau jantannya sekalian bawa ke sini. Oke. Lucu kalian ini. Tambah sulam. Oke. Oke teman-teman, Deh ya. selamat malam semua yang telah berkunjung. Selamat malam. Yang penting saya sudah Sekarang menjelaskan tentang Galatia 3 kita masuk ke dalam Galatia 3 nomor 13. Sebentar Bahwa Abbas, saya Kristen izin itu bicara jelas dulu buat yang sembahannya lain. adalah Saya izin manusia bicara dulu. Sebentar tertutup. Abbas. Stop dulu Abbas. Saya izin bicara dulu. Saya izin bicara dulu. Bisakah yang di live chat untuk Abbas ini nyerocos tanpa koin 1 tahun aja untuk kita melihat kemurniannya? Bisa nggak? Saya Di dari live chat, Facebook nggak dapat koin. membiarkan Di dulu Zoom saya nggak ini si dapat Abbas koin. nyerocos Di sini tanpa juga koin. saya tidak pernah minta Yang di live chat mau koin. nggak tahu aslinya Abbas? Mau nggak? 1 tahun aja biarkan Abbas nyerocos tanpa koin. Kalian tentu mau dong Abbas ini yang aslinya gimana? Mau kan? Kalau mau tahu Biarkan aslinya Abbas saya ke nyerocos Makassar tanpa aja. koin selama 1 tahun. Makassar Jangan aja, ke biar saya kasih Makassar. kamu karpet merah gitu. Enggak, semestinya dibunuh di kamu sana. mendukung perkataan saya Abbas. Semestinya Kenapa kamu kau mendukung katakan kau perkataan dibunuh di saya. Makassar? Di sini kita Mati. Kristen Kan, Islam Abbas? itu bersatu kami di sini. Nggak ada itu bunuh. Iya, semestinya kamu mendukung perkataan saya. Jangan oleh Bahwa karena Tuhan kamu menyiarkan itu dengan kemurnian Abbas. terciduk menuhankan Menyiarkan itu manusia dengan terkutuk. kemurnian, Abbas. Kalian lari Semestinya kamu kemana-mana. mendukung pernyataan saya dong. Ayolah saudaraku ya. Kita jujur Ayolah, terhadap Abbas. kebenaran. Semestinya Tuhanmu kamu itu mendukung adalah pernyataan manusia. saya. Manusia yang yang live chat, terkutuk di atas biarkan tiang Abbas salib. nyerocos 1 tahun aja tanpa koin. Kenapa Kalian kamu akan lari ke mendapatkan koin? aslinya, Kenapa? Abbas. Ada apa? Loh, Kamu nggak semestinya bisa kamu lagi. mendukung Nggak pernyataan bisa saya, mengalahkan menyiarkan itu saya. dengan kemurnian, Nggak Abbas. bisa mengalahkan saya. Nggak Kamu bisa. kemudian menyerang koin. Kenapa? Loh, semestinya kamu mendukung pernyataan saya, tuh. Abbas loh, bukan sebaliknya. loh. Bukan Itulah sebaliknya, Islam. Abbas. Islam itu semakin kau sudutkan semakin meraung Islam itu. Untuk Sekarang melihat kita buktikan keaslianmu, Abbas. Tuhanmu. Untuk mendapatkan keaslianmu. Tuhanmu yang kita sedang Untuk bahas mendapatkan keaslianmu. Iya dong. bahwa Tuhanmu itu adalah makhluk terkutuk yang kau sembah. Orang Islam ini Gitu. maunya yang palsu-palsu aja gitu. Ya, Nggak mau justru yang ini asli yang gitu. palsu. Tuhan kau Biarkan 1 terkutuk. tahun Abbas nyerocos tanpa koin. Ya ampun. Bisa nggak? Kalian mau yang asli atau yang mau Saya palsu? jadi apologet itu dari tahun 2009, Bung. Semestinya Sudah banyak kamu, pendeta-pendetamu. Abbas, Alhamdulillah. Kamu orang baru. Kamu mendukung pernyataan saya. Kamu orang baru, Bung. Kamu orang aja baru. dulu. Oke. Nah, sekarang saya orang baru. masuk ke Baru bro. terkutuk. Itu aja
dulu, bantah saya. Itu kesimpulan kamu salah, menyalahkan Makanya bantah. Pendetamu udah kabur satu orang. Sekarang yang tidak kuat dengan materi ini kabur lagi, nggak apa-apa. Datangkan yang hebat. Pendeta kami mempunyai Bukan begitu, etika. Abbas. Dia menjaga dirinya Harusnya sebagai hamba seorang Tuhan, pendeta itu membantah Hamba apa yang Tuhan saya menjaga narasikan. dirinya. Hamba Tuhan, Tuhan yang terkutuk. Tuhan itu begitu. Tuhan yang terkutuk gitu. Waduh, ini penistaan yang ini. termulia. Kok penistaan? Galatia 3 nomor 13 siapa yang mati terkutuk di situ? Tuhanku atau Tuhan mobil? Jawab. Ya, itu kesimpulan kamu Jujur. yang salah dari kalimat Jujur. awal. Jujur. Itu bahasa Indonesia. Yang mati terkutuk di atas tiang salib Tuhanku atau Kalimat awalnya Tuhanmu? bagaimana? Ayo. Kalimat awalnya bagaimana, Abbas? Abbas, kalimat Bukan awalnya masalah bagaimana? kalimat, bukan masalah kalimat awalnya. Faktanya Yesus mati, faktanya Yesus Kalimat awal disalib. dan kalimat Iya, saya akhir nggak itu harus peduli. komprehensif. Yesus disalib, yes. Yesus disalib, yes. Yesus mati, yes. Di mana? Terkutuk kan dia? Terkutuk atau tidak? Kalimat Terkutuk. awalnya bagaimana, Abbas? Kalimat awalnya. Kalimat awal Bagaimana? apa? Kamu mau jadikan Kamu nanya pelampung yang mana? apa? Itu bahasa Indonesia loh. Kristus telah menebus kita. Kita itu Telah menebus kita. Iya, betul. Kristus telah menebus kita. dari mana? Kamu Apakah yang menebus itu terkutuk? sekarang saya tanya kamu ditebus dari apa? Oke, Abbas. Dari kamu dosa. pendidikan terakhir Dari hukum apa, dosa dan Abbas? dari hukum maut. Masa bahasa Indonesia begitu Yang gampang aja menebus kamu nggak terkutuk. paham? Kamu Kamu pendidikan itu bahasa terakhir. Indonesia. Ini adalah tulisan Paulus. Akhir apa? Makanya aku bilang dia cuma modal dengan dusta. Sekarang saya tanya sama kamu, Yesus menebus kalian. Gak usah terlalu muluk-muluk, Bel. Kalian semua Ini aja kalian tidak bisa bantah saya. Abbas, Ini aja kalian nggak bisa bantah. kamu punya sepeda. Sekarang kamu saya punya sepeda oke, dipinjam sama saya udah temanmu. ngerti Temanmu itu. menggadaikannya. Saya udah ngerti. Kamu menebusnya, kamu terkutuk. Kamu penebus yang terkutuk begitu. Kamu punya sepeda, temanmu meminjam sepedamu, kemudian temanmu itu menggadaikan penggadaian, kamu menebusnya dari penggadaian. Kamu terkutuk ya. Penebus yang terkutuk ya. Sekarang gini, ini yang di tiang salib yang terkutuk ini siapa? Jujur, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, Telah 6, menebus itu 7, loh, 8, 9, 10. Nah, yang terkutuk di tiang salib itu siapa? Memalukan. Abbas, Ya. Abbas, dengar ya. Kristus telah menebus kita dari terus? kutuk hukum Taurat, ya. Kutuk dari hukum Taurat. Ya, dari manusia mati abadi. Dia telah menebus kita supaya kita bisa hidup lagi. Jangan menjadi kutuk. Oke, Jangan sekarang menjadi pertanyaan manusia. saya. Oke. Sekarang Nah, pertanyaan kemudian saya, di sejak sini, kapan karena hukum Taurat kita- itu diperuntukkan untuk kalian? Sejak kapan? Oke. Sekarang kamu jelaskan dulu apa itu Saya Taurat. tanya samamu, Apa sejak itu Taurat? kapan? Saya tanya. Sejak kapan Kristen ini hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Oke. Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan Apa kasihilah hubungannya? sesamamu itu berdasarkan dengan 10 hukum. Itu adalah Taurat. Pertanyaan yang sudah saya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa pertanyaan Ta'ala. saya, Luar biasa. sejak Sejak kapan orang-orang tidak bersunat ini tunduk di dalam hukum ini yang Taurat? membingungkan dan membangunkan. Karena kenapa? Yang pertama mereka tidak paham apa itu Taurat. Silakan Anda bantah bahwa mereka mengatakan tentang apa yang mereka katakan. Sebutkan arti Taurat, Zabur dan Injil. Paling tidak kamu jelaskan Galatia apa arti 3 Taurat. nomor Jangan memalukan. 13. Kristus telah menebus Saya kita dari minta kutuk hukum Taurat. jelaskan Sejak arti kapan Taurat. kalian itu Parah kamu. ya hidup di bawah hukum Taurat? Sejak kapan? Kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Emang kalian Oke, silakan Bu Uti untuk menjelaskan Bu Uti. Iya, jadi saya kalau sama Pak Juma saya maunya timer. Kalau enggak Pak Juma mah itu. Kalau dia enggak pakai timer, bikin aja. Pakai timer mau sama saya enggak Pak Juma? Kayak timer. Jadi kalau bicara ya, saya 3 menit ya. Jadi kalau mau bicara tentang nggak usah di mute, Bang. Nggak usah Kamu nggak bisa diam. Senang berbahagialah kalian karena seorang semua bisa masuk sini. Oke. Nggak penting. Nggak penting apa? Yang mau ngajarin kalian kebenaran siapa lagi kalau bukan Bang Suma? Saya lagi mengajarin Iya, pertanyaanmu itu Abbas.
Pertanyaanmu itu peristiwanya itu yang dituliskan oleh Nah, sekarang begini, kenapa kalian yang dibebaskan dari kutuk Taurat? Kenapa kalian? Emang sejak kapan kalian itu ikut dibawa hukum Taurat kapan? Sejak kapan? Oh, sejak kapan? Sekarang mana ayatnya di dalam kitabmu Nah, bicara itu pertanyaannya. Lucu. Ya, apa urusannya Yang sekarang? kalaupun Yesus itu itu sebenarnya. kalaupun Yesus itu datang mati terkutuk demi menghilangkan kutuk Taurat, itu untuk Bani Israel. Karena hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa kalian yang dibebaskan? Kenapa mimpi di siang bolong? Kenapa kalian dibebaskan dari hukum Taurat? Sejak kapan hukum Taurat itu untuk orang Indonesia? Sejak kapan? Oke. Mana dalilnya? Oke, Suma. Jelaskan apa itu hukum Taurat. Jelaskan hukum Taurat yang kamu pahami. Kamu jangan ke sana. Jangan ke sana. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan kalian itu hidup di bawah Taurat? Sejak kapan? Kenapa? Saya pusing putih Itu Paulus itu orang Yahudi, Abbas. Abbas. Paulus itu orang Masalahnya Yahudi. dia berbicara yang dia tidak tahu dan menuntut dia tidak tahu apa itu Taurat. Muhammad dengan Allah tidak tahu. Pak Juma, biar saya layanin orang gila ini. Iya masalahnya itu. Masalahnya dia nggak tahu tentang Taurat tapi dia maksa-maksa. Iya. Apa yang dipikirkan Suma tentang Taurat? Dia nggak paham. Muslimah orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Iya, mana. Markus 5 baca. Ayo sama saya. Baca satu perikop. Billy. Setelah orang itu waras, dia tidak lagi menyembah Yesus. Baca Markus 5. Bilang gila. Yang gila itu menyembah sesamanya manusia. Anjing aja segila-gilanya nggak pernah anjing menyembah sama anjing. Gitu loh, Bu. Kalau cuma ngasih dia koin di sini, mendingan Lo kok koin? Sakit hati ya? Enggak, bukan gitu. Dia cuma Sakit hati mencari lihat duit di koin sini. saya ya? Sakit hati ya? Bukan, kamu cuma mencari duit di situ. Tuh kan dapat koin dia di sini, padahal cuma buang tai. Kita nggak dikasih kesempatan ngomong. Itu dia. Oke, jadi begini. Jadi begini Buti. Yang pertama dia menekankan tentang Taurat. Dia menekankan tentang Taurat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali buta tentang Taurat. Ini masalahnya. Iya, dia nggak tahu apa-apa, nggak ada tidak tahu hubungannya. apa itu Taurat. Nggak ada. Iya. Di pertanyaannya kedengaran mantap bagi orang yang tidak tahu, tetapi sekarang membaca aja dia tidak benar. Pusing saya. Saya aja. Membaca aja nggak benar. Dia tahu banget itu. Dia cuma mau buang tai di sini, habis itu dia dapat duit tuh, lihat kan? Ya gitu. Yang bodohnya yang ngasih koin gitu loh. Iya, yang ngasih koin orangnya dia juga, ngikutin dia. Yang ngasih koin nggak tahu dia mana yang cerdas. Oke. Iya, nah sekarang dia bicara Saya minta. Galatia 3, coba kita baca ya. Iya, coba kita baca secara keseluruhan baru ini ya. Galatia 3 berapa tuh? Ya, kita baca ya. Lebih baik kita baca secara keseluruhan biar dia tahu. Ya, masa dia cuma Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat ya. Masa dia cuma ngambil terkutuklah. Masa ini ayat dari seberapa banyak penjabarannya ada, latar belakangnya ada, maksudnya ada. Dia cuma ngambil ayat 16 doang. Ini kan ngawur, cuma mau nyalain orang doang. Nih, kita baca ya. Ini dari ayat Oke, Bang Prikitiu atau Kerba Betina aku gantiin dulu ya, aku naikin 2 dulu. Biar aku yang turun. Oke. Mau mandi, mau berangkat kerja dulu. Oke. Salam Gurunda Malikir, salam semua. Pak Billy, ini apa namanya? Nama itunya aku mau lanjutkan juga di YouTube-ku Pak Billy. Apa sih namanya? Aku nggak bisa. Apa itu? Rasul, kalau Suma naik itu langsung diikat dengan timer, jangan kasih leluasa. Tadi dia cuma buang tai, lalu dia dapat duit, dia pergi. Itu orang itu langsung dengan timer. Kalau enggak dia nggak akan dengar kita bicara. Saya mau udah ini banget. Pak ini juga Pak Malika tahu banget siapa dia itu. Jangan dibiarin dia ngomong kayak gitu. Enak-enaknya aja cuma ngomong hujat, habis itu dia dapat duit dia kabur, kurang ajar. Kita nggak dikasih kesempatan bicara. Enggak, saya turunkan dia. Karena terlalu. Kalau pakai timer dia mati
kutu, habis dilibas itu. Kalau dia pakai timer habis saya bal-balin dia itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya cuma nanya, nggak bisa apa-apa. Oke, saya naikin dulu. Lucu ya, itu kalimat selanjutnya itu kalimat awalnya dia nggak perhatikan, kalimat selanjutnya dia di situ aja. Saya kasih ilustrasi, dia punya sepeda tuh, dipinjem sama temennya, temennya gadein ke pegadaian, dia yang punya sepeda tebus itu sepeda, itu dia jadi terkutuk. Oke, kalimat awalnya selamat malam Biantri Channel. Penebus kok terkutuk. Selamat malam kawan-kawan Oten semuanya. Dia itu yang menebus. Ini framing loh. Yang Billy kok Uti bilang Bang Zuma kabur. Saya tanya kamu, apakah atau kamu tahu tentang hukum Taurat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahu nggak? Kalau kamu nggak tahu turun. Gak usah framing di sini. Hukum Taurat itu ada di dalam Al-Qur'an. Sebutkan arti Taurat. Di mana di dalam Al-Qur'an kamu ditulis tentang 10 hukum Musa? Mana? Dari Musa lalu di mana penjelasannya? Lalu si Abbas nanya, sejak kapan kalian Kristen ditebus dari hukum Taurat? Di mana Taurat itu adalah hukum Taurat, dikatakan hukum Taurat di mana? Yang pertama hukum Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Lautan nyembah siapa? Mana? Kau kan tanya apa yang tertulis dalam Al-Quran, hukum Taurat yang ada di dalam Al-Quran. Mana ada? Nggak ada. Bang Billy, Anda itu sudah kena sama Bang Zuma. Sama saya ya. Bagaimana kenal di? Aja lu. Saya tanya kamu sekali lagi. Apakah Tuhan dan Nabi? Itu siapa tadi? Yang terkutuk yang salib itu siapa? Ya, belajar membaca dulu umat-umat Islam ya. Oke. Begini Bang Tri, kalau kalian aja tidak bisa membaca. Itu ilustrasinya tadi yang saya bilang, si Juma punya sepeda, sepedanya dipinjam sama temennya, temennya ngegadein ke pegadaian. Siapa lagi yang harus menebus orang lain? Tentu si Juma sebagai pemilik sepeda yang menebusnya. Nah si Juma itu terkutuk, padahal dia nebus. Bisa dipahami nggak? Jadi kalimat awal itu yang perlu diperhatikan poinnya. Lalu sejak kapan kami Kristen ini ditebus dari hukum Taurat? Kami Kristen itu enggak, itu Paulus itu sebagai berbicara, dia sebagai orang Yahudi. Paulus itu berbicara sebagai Yahudi dia. Enggak, jadi kami ini memang Islam ini harus belajar membaca. Pentolan mereka aja tidak tahu membaca. Bagaimana ini mau debat? Mau bertanya itu tentang Taurat, penjelasan Taurat di dalam Al-Quran ini. Gurinda kalian yang di live chat ya, gurinda kalian itu cacat. Itu ilustrasi saya itu udah tepat itu ya, buat yang di live chat. Gurinda kalian itu cacat. Oke. Jadi begini teman-teman, saya buka data ya. Ketika kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tahu tentang Taurat, itu bohong. Dia nggak tahu apa-apa tentang Taurat. Paham kalian? Ini yang ditahuinya tentang Taurat. Ini. Ya. Ini yang ketahui. Jangan kau bohong semua. Ini yang Tuhan kamu tahu tentang Taurat. Ya. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Bukan ini. Sudah kukatakan Tuhan kamu nggak tahu tentang Taurat. Kamu mau sok tahu dengan saya. Hah? Jelaskan ini. Nggak usah banyak cerita. Ini yang kamu tahu Tuhan kamu ini semua. Aduh, kalian ini gimana sih? Sudah Tuhannya terkutuk. Kamu jelaskan ini kenapa? Kalian juga terkutuk. Iya. Janganlah kayak gitu kawan-kawan. Aduh, parah kamu ini. Belajar membaca dulu kamu. Kamu ayo pakai timer 1 lawan 5. Ayo. Enggak dulu. Semua pendidikan terakhir apa kamu kok terus nggak tahu membaca? membaca? Saya diblokir lagi tadi. Aduh gila kalian ini. Kenapa sih teman-teman Kristen? Kenapa? Siapa yang blokir? Begitu takutnya kah kalian sama aku? Padahal aku tuh saudaramu yang paling baik. Siapa yang blokir? Timer sini. Pak Billy ini tadi kok nggak bisa dibuka sih ininya Pak Billy.
Bang Juma. Ayo pakai timer, ayo 1 lawan 5 biar sekalian saya gulung semua nih teman-teman kita nih. Kenapa? Saya cuma mau menyadarkan kalian. Ya. Bang Juma, kita Jangan kau bawa sepeda, weh. Jangan kau bawa sepeda di sini. Gak ada bahasan sepeda ini. Lo pikir pertanyaan presiden hadiahnya sepeda? Kita sedang membahas ya, tentang bagaimana Putih? Akunnya apa yang bisa dibuka? Sampah.